Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Engkau masih berikan kepada kami kesehatan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, biarlah kami terlebih dahulu Tuhan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu lah Tuhan yang menuntun kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Kamis 3 Juli 2025, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tempatmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian firman Tuhan. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk berbicara kepada umatnya tentang janji yang akan Tuhan berikan, janji yang akan Tuhan wujudkan bagi umatnya. Ketika umatnya berada dalam pembuangan atau penderitaan, bahwa Tuhan akan mendatangkan kepada umatnya cahaya terang ilahi yang akan menolong mereka dan melepaskan mereka dari berbagai macam kesulitan, kesusahan, dan penderitaan ketika mereka di dalam pembuangan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan inilah salah satu dari janji Tuhan kepada umatnya, bahwa tidak akan ada lagi kekerasan dan permusuhan, dan tidak akan ada lagi kebinasaan dan keruntuhan. Tembok-tembok dinamai haset, kasih setia, sebagai lambang kesetiaan Allah yang selalu melindungi dan memberikan keselamatan kepada umatnya. Pintu-pintu gerbang dinamai pujian sebagai lambang pujian dan syukur yang akan dinyatakan oleh Yerusalem karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, melalui nubuatan Nabi Yesaya ini, kita diajak untuk memahami betapa setianya Allah itu. Dia memelihara dan melindungi kita, artinya Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita. Situasi kondisi yang kita hadapi, Tuhan tidak tinggal diam. Dia hadir di saat kita hidup dalam kesulitan, bahkan keberdosaan. Dia berkenan mengampuni kita dan memberikan kedamaian kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita rasakan penyertaan kasih setia Tuhan di perjalanan kehidupan kita, meskipun kesulitan dan masalah datang silih berganti. Yakin dan percayalah, Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan mengubah perkara, pergumulan, penderitaan, kesusahan menjadi sukacita karena kasih setianya kepada umatnya. Oleh sebab itu, tetaplah bersyukur dan pujilah Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupanmu, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, janji-Mu akan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar tolong kami untuk tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, apapun yang terjadi situasi kondisi yang kami hadapi. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan pada satu hari ini. Kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam melakukan aktivitas pekerjaan mereka pada satu hari ini.
Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau tambahkan berkat-Mu Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang bekerja pada satu hari ini. Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan Engkau cukupkan Tuhan segala kebutuhan seluruh jemaat-Mu. Walaupun mereka menghadapi segala perkara, pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, dan kematian, tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk tetap setia mengikuti Engkau. Engkau berikan Tuhan jodoh kepada jemaat yang belum mendapat jodoh. Engkau berikan anak kepada jemaat yang belum mendapat anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Engkau juga berikan pekerjaan kepada anak-anak kami Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, sebagai jalan untuk membutuhi segala kebutuhan mereka. Engkau berikan Tuhan kesembuhan kepada jemaat yang sedang sakit pada saat ini, yang terbaring di rumahnya dan yang terbaring di rumah sakit. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana situasi kondisi mereka dalam menghadapi sakit penyakit itu, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan tinggalkan mereka. Engkau berikan kekuatan kepada mereka mengalahkan sakit penyakit dari tubuhnya, supaya mereka jangan putus asa, tetapi tetap berpengharapan bahwa Engkau ada dokter dari segala dokter. Kami serahkan juga Tuhan pelayanan tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkau berikan hikmah kebijaksanaan kepada seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkau berkati Tuhan seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, mulai dari sekolah minggu sampai lansia. Biarlah nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan, dan iman jemaat-Mu Tuhan semakin teguh berpegang kepada kebenaran daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku pergi.